Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran 9, ayo berinfak dan bersedekah. Nah, sekarang kita akan masuki bagian 2 ya. Kalau kemarin di bagian 1 kita sudah mempelajari makna berinfak, bagaimana juga usaha Randi untuk mengumpulkan infak ya teman-teman, untuk membangun taman bunga gitu ya di sekolah. Itu usaha yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan bersedekah. Nah, anak-anak semuanya, makna bersedekah ya, anak-anak yang soleh dan solihah, sedekah berasal dari akar kata sodako yang artinya sesuatu yang benar atau jujur. Definisi sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi, anak-anak semuanya, itu sedekah ya, merupakan pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara sukarela, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak semuanya, bersedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Misalnya, tersenyum kepada sahabat atau gurumu itu adalah sedekah. Maka jangan malas-malas senyum ya. Atau jika dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang dan barang, kamu bisa juga bersedekah tenaga. Nah, anak-anak semua, jadi bersedekah itu tidak hanya materi ya. Senyum kita adalah sedekah. Jadi sering-sering kita bersenyum, memberikan senyuman, berarti kita sudah banyak bersedekah. Senyum ya. Nah, anak-anak semua, kalau tadi kita sudah membahas tentang sedekah ya. Nah, kalau misalnya ada masjid lagi dibangun, kita belum punya harta untuk disedekahkan, maka kita bisa menggunakan tenaga kita untuk membangun atau menolong, gotong royong membangun masjid tersebut gitu ya. Untuk lebih memahami makna infak dan sedekah, cermatilah perbedaan keduanya. Kita lihat Infak itu mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas daripada infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non-materi. Contoh non-materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain. Nah, jadi anak-anak semuanya, perbedaan yang mendasar adalah infak ini hanya pemberian yang bersifat materi, sedangkan sedekah bisa berbentuk materi atau non-materi. Itu ya, paham kan semuanya? Kalau infak ini berupa barang ya, atau uang, sedangkan kalau sedekah bisa barang, bisa uang, bisa tenaga ya, atau memberi nasihat juga termasuk sedekah. Baik anak-anak, sekarang kita sudah paham ya makna infak dan sedekah beserta perbedaannya. Berinfak dan bersedekah adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak dan bersedekah adalah perbuatan sunnah Rasulullah. Berinfak dan bersedekah harus dilaksanakan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang diberi bantuan, hendaknya bantuan digunakan untuk keperluan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam ya. Jadi seandainya ada orang yang memberi bantuan itu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, sikap kebiasaan aku suka berinfak dan bersedekah, ini adalah sikap kebiasaan yang luar biasa. Pasti anak-anak semua di sini gemar ya berinfak dan bersedekah, melihat senyum orang lain, apalagi sekarang banyak musibah. Nah, kita sisihkan sebagian uang jajan kita untuk berinfak, dan jika ada yang memerlukan bantuan, kita bisa menolongnya.
Baik anak-anak semuanya, hikmah berinfak dan bersedekah, suara dari angkasa. Nah ini ya, dari hadis Abu Hurairah dikisahkan sebagai berikut. Pada suatu ketika seorang laki-laki berada di sebuah tanah lapang yang sunyi. Dia mendengar suara di angkasa, berilah air pada kebun si fulan. Awan itu pun bergerak lalu mencurahkan airnya di satu bidang tanah yang berbatu hitam. Ternyata saluran air dari beberapa buah jalan air yang ada telah menampung air tersebut seluruhnya. Dia laki-laki itu pun mengikuti air itu mengalir. Ternyata dia sampai kepada seorang pria yang berdiri di kebunnya sedang mengubah aliran air dengan cangkulnya. "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" tanya laki-laki tadi kepada petani yang sedang memegang cangkul. "Nama saya Fulan," jawab petani itu. Dia menyebutkan nama yang tadi didengar oleh laki-laki dari angkasa. "Wahai hamba Allah, mengapa Anda menanyakan nama saya?" tanya petani tersebut. "Sebetulnya saya tadi mendengar suara di awan yang airnya baru saja turun dan mengatakan berilah air pada kebun si fulan, menyebut nama Anda. Apakah yang Anda perbuat dengan kebun ini?" Laki-laki tadi memberi penjelasan. Apa kira-kira yang dilakukannya sehingga Allah memberikan air untuk kebunnya? Baiklah, kalau Anda mengatakan demikian, sebetulnya saya selalu memperhatikan apa yang keluar dari kebun ini. Lalu saya menyedekahkan sepertiganya untuk orang miskin, orang yang minta-minta, dan para perantau atau ibnu sabil. Sepertiga berikutnya saya makan bersama keluarga saya, dan sepertiga lagi saya kembalikan untuk modal bercocok tanam. Luar biasa ya anak-anak semuanya. Kalau kita gemar berinfak dan berbagi, bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan selalu membantu kita dan memudahkan usaha-usaha kita. Dalam penjelasan selanjutnya dinyatakan bahwa suara dari angkasa adalah suara malaikat yang menggiring awan agar bergeser ke arah perkebunan petani yang gemar berinfak dan bersedekah tersebut. Setelah berada di atas perkebunan petani tersebut, awan berubah menjadi hujan yang mengaliri tanah-tanah perkebunan bapak petani tadi. Kenapa? Karena beliau rajin berinfak dan bersedekah. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak yang soleh dan solehah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa hikmah berinfak dan bersedekah berikut ini. Orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usaha mencari rezeki. Bersedekah adalah wujud syukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Apalagi hikmahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. Masya Allah. Kemudian yang malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Wah, luar biasa ya. Apalagi sih hikmahnya, hati orang yang berinfak dan bersedekah tenang dan tentram, jauh dari kegelisahan, stres, dan penyakit kejiwaan lainnya. Kemudian orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut: apabila anak Adam meninggal dunia, maksudnya manusia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, anak-anak semuanya, kira-kira di sini siapa yang selalu mendoakan kedua orang tuanya? Wah, semuanya ya, luar biasa. Kalian anak yang soleh dan solehah. Kemudian, apa sih hikmahnya kita berinfak dan bersedekah? Orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Apa bunyinya? In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum
ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, anak-anak semuanya, jadi kita sudah tahu ya hikmah berinfak dan bersedekah. Kalau gitu anak-anak, siapa yang mau gemar berinfak dan bersedekah? Oh, banyak ya, alhamdulillah. Nanti kita akan mendapatkan hikmah-hikmah dari berinfak dan bersedekah. Anak-anak, jika kita memperhatikan berinfak dan bersedekah dengan niat akan ditiru orang lain, tindakan itu baik. Di samping itu, orang yang berinfak dan bersedekah berarti menanami ladang kebaikan yang akan ia panen nanti di akhirat. Bahkan sedekah jariah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, pahalanya tidak terputus sampai kapanpun. Masya Allah, luar biasa ya. Ini anak-anak semuanya, kalau kita bersedekah kemudian orang lain ikut bersedekah juga, kita juga mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala dari orang yang bersedekah tersebut. Nah, sikap kebiasaan aku senang berinfak dan bersedekah. Jadi anak-anak semuanya, mari kita gemar berinfak dan bersedekah ya. Nah, sekarang kita berdiskusi. Ayo kita diskusi. Apa sih harus didiskusikan? Nah, pedoman diskusi, buatlah kelompok yang beranggotakan 4-5 orang siswa. Pilihlah pimpinan kelompok secara demokrasi. Bacalah naskah masalah dengan teliti, kemudian diskusikan masalah dan hasil diskusi dipaparkan di depan kawan-kawan kamu. Apa sih itu materi diskusinya? Wajah Jamilah murung karena tidak bisa ikut berwisata ke Taman Bunga Nusantara bersama teman-temannya pada akhir tahun. Padahal Jamilah sangat suka dengan bunga dan pemandangan indah. Jamilah tidak bisa ikut berwisata karena orang tuanya tidak bisa membayar biaya wisata. Apa yang harus dilakukan Jamilah? Jika kamu sahabat Jamilah, apa yang kamu lakukan terhadapnya? Nah, itu materinya ya. Silahkan nanti kalian diskusikan dengan teman-teman sekelompok. Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Apa yang Anda lakukan? Apa yang anak-anak lakukan jika berada pada posisi Jamilah? Atau apa yang kalian lakukan jika Jamilah adalah teman kalian? Gitu ya. Pasti kalian tahu karena sesuai dengan materi kita. Ayo berinfak dan bersedekah. Nah, rangkuman nanti anak-anak semuanya bisa baca di rangkuman ini ya. Ini berisi tentang rangkuman dari pelajaran 9 yang sudah kita bahas. Yang pertama, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Makna berinfak adalah mengeluarkan suatu harta sesuai dengan kemampuannya. Sedekah berasal dari kata sodaqah, berarti suatu yang benar atau jujur. Makna sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, hanya mengharap ridho Allah, Subhanahu wa taala tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, yang ketiga, hikmah berinfak dan bersedekah tadi sudah kita bahas. Antara lain ada bersedekah sebagai wujud rasa syukur, kemudian Allah akan mendapatkan rezeki, kemudian malaikat mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Orang yang berinfak dan bersedekah akan terhindar dari kerugian dan bencana, kesulitan dan mara bahaya, serta memperpanjang umur. Masya Allah, orang yang berinfak dan bersedekah hatinya tenang dan tentram. Orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dan dihapuskan dosa-dosanya. Masya Allah, Bapak jadi ingin terus berinfak ya. Semoga Allah murahkan rezeki kita agar kita bisa berinfak dan bersedekah.
Nah, ayo kita berlatih. Jelaskan arti infak. Yang kedua, jelaskan arti sedekah. Tadi sudah kita bahas ya. Sebutkan 2 amalan yang tidak putus-putus walaupun seorang sudah wafat. Tadi ada dalam hadis Rasulullah. Salah satunya apa? Sedekah jariyah. Ya, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Apa tanda rasa syukur kita ketika mendapat rezeki? Pasti kalian tahu. Sesuai dengan judul ya. Perbuatan apakah yang tidak diperbolehkan bagi orang yang bersedekah? Apa yang nggak dibolehkan? Ya, apa? Pasti kalian tahu ya. Nah, kemudian isilah ruang kosong dengan kata-kata dalam kalimat di bawah ini. Silakan memberi suatu barang kepada orang lain dengan sukarela dan tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah disebut. Pasti kalian tahu. Kita bersedekah sesuai dengan titik-titik. Iya. Bersedekah harus dilakukan dengan hati yang pasti ikhlas ya. Berinfak dan bersedekah adalah sebagian bukti rasa syukur kita kepada siapa lagi kalau bukan Sang Pencipta, Allah. Murni menyebut sedekah yang sudah dikeluarkan. Tindakan murni ini tergolong apa? Pasti kalian tahu. Kalau menyebut sedekah, gitu ya. Hukum mengeluarkan infak atau sedekah adalah tadi sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki orang yang titik-titik sesuai dengan judul. Bersedekah merupakan salah satu cara mendekatkan diri kita kepada titik-titik Sang Pencipta gitu ya. Orang yang berinfak dan sedekah akan terhindar dari padi ada dalam hikmahnya ya. Kemudian jika kita beramal jariyah, insya Allah pahalanya mengalir terus walaupun kita sudah wafat gitu ya. Nah, anak-anak semuanya, Bapak yakin kalian pasti bisa mengerjakan isian-isian dari soal-soal ini. Nah, anak-anak semuanya, tanggapilah pernyataan di bawah ini dengan jujur dan bertanggung jawab dengan setuju, kurang setuju, atau tidak setuju. Aku siap memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Setuju nggak kira-kira? Silahkan nanti di checklist ya. Aku berinfak jika disuruh ibu guru. Aku menyisihkan uang jajan untuk berinfak. Masya Allah. Aku malas bersedekah jika tidak diumumkan. Astagfirullah. Aku berinfak setahun sekali. Na'udzubillah. Silahkan kalian isi setuju, kurang setuju, atau tidak setuju sesuai dengan apa isi hati kalian ya. Nah, anak-anak semuanya, itulah pelajaran 9 kita di bagian kedua ini. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami dengan baik dan menjadi pribadi-pribadi yang gemar berinfak dan bersedekah. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.